Tidak ada negeri Islam yang dapat menerapkan syariat Islam secara sempurna. Semua berproses, semua bertahap. Perlu penguatan iman, perlu penguatan jiwa. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan di Makkah. Wahai penduduk Makkah, haram minum minuman keras. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang berjudi. Wahai penduduk Makkah, dilarang berzina, hubungan seksual bebas. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang makan harta anak yatim, dilarang makan harta riba. Tidak ada ayatnya. Kenapa? Karena belum siap mental dan jiwa orang-orang yang didakwahi di Makkah. Mereka belum mengenal Allah, mereka belum cinta kepada Allah, mereka masih memusuhi Islam, mereka masih berakar, berurat akar kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah. Maka tidak mungkin langsung Allah turunkan ayat-ayat yang berisikan larangan-larangan kepada penduduk Makkah. Yang Allah turunkan pertama agar kita dapat berislam secara kafah ini adalah ayat-ayat untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW, perintah membaca, tetapi bukan sekedar membaca. Membaca dengan membawa kalimat Allah, membaca dengan menyebut nama Allah sebagai landasan ideologi, sebagai landasan gerakan, sebagai landasan berpikir umat Islam. Kenapa? Karena membaca ini bukan hanya ada dalam peradaban Islam. Peradaban-peradaban sebelum Islam datang, mereka juga sudah maju. Masyarakat jahiliyah di Mekah bisa baca atau tidak? Bisa. Berhitung? Bisa. Mereka tahu ilmu, tapi yang tidak mereka kenal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kenal Allah tapi sudah dirusak akidahnya. Siapa yang mengenal Allah tapi rusak akidahnya? Itulah yang disebut dengan golongan ghairil maghdubi alaihim walad bolli. Ini setiap hari kita baca surat Al-Fatihah, betul? Wajib dibaca dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah. Permohonan yang paling inti di dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah terangkan di ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat karunia kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang bengkok, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, apakah mereka itu umat Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka kenal Allah, beriman kepada Allah, tapi imannya rusak, sehingga disebut di dalam Al-Quran mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya kafir itu apa? Menutup-nutupi kebenaran. Bagaimana kafah dalam menjalankan ajaran Islam? Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam syariat Islam, tegakkanlah syariat Islam itu secara kafah. Artinya kafah itu menyeluruh. Kenapa? Karena Nabi SAW juga disebut di dalam Al-Quran diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang mau beriman kepada Allah, yang patuh tunduk kepada Allah, maka dia akan diberikan kabar gembira berupa surga dari Allah Ta'ala. Peringatan buat siapa?
peringatan buat orang-orang yang kufur kepada Allah, menolak syariat Allah, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengkufuri Al-Qur'anul Karim dan mengkufuri risalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan diberikan kabar yang keras. Kalau tadi kabar gembira, ini kabar yang keras. Apa kabar kerasnya? Mereka akan mendapatkan siksa azab Allah nanti di hari kiamat.